diskusi. Kalau saya sendiri selaku umat Muslim, banyak hal kalau kita semua itu harus didimensikan dan harus diwujudkan, karena sudah jelas. Mohon maaf ya kalau salah, nanti kita sesama Muslim dikoreksi ya saya. Karena semua itu tidak bisa, semua itu tidak akan nampak. Misalkan, misalkan, saya nggak bakal ngoreksi Om, saya bantah Om. Iya, siap. Jadi kalau saya pribadi, bahwa karena sudah jelas Allah itu tidak berwujud kan seperti itu. Ini bagi saya, dan apalagi saya selaku penyandang disabilitas tunanetra. Itu misalkan Allah itu tidak terlihat, juga jelas tidak terlihat. Karena apa? Allah, kita itu menyaksikan Allah, menyaksikan dan melihat itu sudah dalam tatanan bahasa, menurut saya itu sudah beda. Karena apa? Jika Allah itu bisa dilihat, maka di situ berarti Allah tidak adil kepada semua umatnya. Dan pada akhirnya seperti itu, karena Allah itu semua adalah menyayangi semua umatnya yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Seperti itu kalau menurut saya sih. Itulah sedikit tambahan mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada apa yang saya sampaikan kurang berkenan, karena bagi saya itu yang sepengetahuan saya dan saya rasakan seperti itu, seperti halnya kenikmatan. Seperti halnya kenikmatan. Nikmat itu seperti apa sih? Nikmat itu maka akan, jika orang menyampaikan, akan berbeda-beda. Seperti kita, mohon maaf, pagi-pagi minum kopi. Ada orang yang tidak suka minum kopi. Sama-sama sama-sama pencinta kopi pun, itu mereka akan menyampaikan dengan caranya mereka yang berbeda-beda. Jadi sesuatu itu kalau harus dianalogikan dan harus digambarkan, tentunya akan terjadi suatu perbedaan. Nah, kalau terjadi suatu perbedaan, disitulah kita sebagai agama Islam, inilah Islam adalah rahmatan lil alamin, untuk semuanya. Apakah ada yang salah dari penikmat kopi itu tadi pendapatnya? Ya tentunya di situ tidak, karena pastinya akan memiliki analogi yang berbeda-beda. Kembali lagi, jika ditanya, akhirnya kembali lagi, rasanya seperti apa? Tentunya akan berbeda-beda. Jadi analoginya tidak akan ketemu kalau harus dianalogikan, harus diterjemahkan sedalam-dalamnya. Seperti itu. Seperti halnya kalau kita sambungkan alif lam mim, hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi semua itu kembali lagi kepada Allah. Karena hanya Allah yang mengetahui. Kita manusia hanya ciptaannya. Seperti itu. Terima kasih waktu yang diberikan. Oke, mohon maaf kalau kadang-kadang ada suara ini di belakang, karena saya pakai pembaca layar, karena saya penyandang disabilitas netra. Terima kasih. Om, yang penting bisa komunikasi. Siap. Lanjut. Untuk saudaraku Kang Mas Ahmad Widianto, semoga Gusti Allah merahmati. Mohon maaf, saya mau bertanya, kalau jenengan berkenan silakan dijawab, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ngapunten. Sebagai apa? Disabilitas apa tadi? Disabilitas itu, mohon maaf, kalau dulu itu penyandang cacat kan. Kalau dulu itu kata-kata kan penyandang cacat, setelah diratifikasi jadilah penyandang disabilitas, seperti itu bahasanya gitu. Oke, jenengan disabilitas di bagian apa Kang Mas? Saya tunanetra. Nah, ini yang dari penglihatan. Sebentar. Oke. Ini yang saya bingung, makanya saya tanya dan ngapunten. Lalu bagaimana cara Anda bisa main TikTok? Gimana caranya? Jadi di handphone itu ada aplikasi pembaca layar. Jadi yang misalkan ini saya sentuh ini ya, berarti di sana akan ada suara. Tidak ada cukup ruang. Bebaskan ruang untuk lanjut. Batal tombol. Nah, ini jadi layar saya sentuh pasti bunyi. Makanya saya kalau lagi ikut live dengan live TikTok dengan yang non tunanetra, di situ saya kadang-kadang saya mute dulu mic-nya biar tidak berisik di belakang.
gitu Bang. Jadi ada Berarti aplikasi Mas pembaca Ahmad, layar dan kembali lagi itulah Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala memberi akal pada manusia untuk menciptakan namanya aplikasi pembaca layar. Bahkan Allah pun juga menciptakan manusia untuk menciptakan yang punya akal, menciptakan namanya Quran Braille sehingga kita dapat bisa membaca Al-Quran dengan diraba. Disitulah kebesaran Allah Bang, disitulah nikmat yang kembali lagi, kalau nikmat kembali lagi, nikmat mana lagikah yang engkau dustakan, fabi ala irabbikum tukadziban, kan gitu Bang. Mohon maaf seperti itu. mantap Bang Ahmad. Terima kasih Iya. Mas Ahmad. Kalau Kan nggak mungkin Allah turun Bang, nggak mungkin Allah turun. Saya di Gresik Bang, Jawa Timur. Mantap Bang Ahmad. Mungkin Tambah keilmuan saya Bang Ahmad. teman-teman lain dengan Sama-sama Bang. Ahmad, saya persilakan teman-teman. Bang, saya nanya dulu sama Bang Ahmad nih. Ya siap. Boleh ya. Gini. Boleh. Saya takjub dalam kata arti apa kita ini, komal kita ini. Abang tidak melihat ya, tapi abang yakin ada TikTok dan abang bisa masuk di situ. Udah, abang Iya. bisa melalui apapun namanya ada. Betul. Tapi abang yakin bisa masuk. Bagaimana caranya abang meyakinkan itu kok bisa masuk? Terima kasih. Oke. Saya yakin bisa masuk. Saya yakinnya karena otomatis ada namanya fasilitas. Fasilitas yang bisa saya gunakan itu tadi aplikasi pembaca layar. Dengan aplikasi pembaca layar yang ada di ponsel, makanya saya yakin bisa masuk. Dan yang berikutnya pastinya saya bisa masuk juga menerima undangan dari yang punya akun, yang lagi live, hostnya, kan seperti itu. Jika host tidak mengizinkan, maka saya pun tidak akan bisa masuk walaupun ada aplikasi ada menu multigast seperti itu. Tambah tebal iman saya Bang. Saya yakin karena ada fasilitas dikasih Allah di namanya dunia. Tambah yakin saya Bang. Walaupun saya baru belajar agama, tambah yakin. Orang buta aja bisa meyakini. Konon pula saya yang cerah ini tidak bisa yakin. Oke, terima kasih Mas Gus. Sama-sama Bang, sama-sama. Kita sama-sama belajar. Sayangnya Kang Cangke yang tanya Tuhan tadi sudah turun dia. Oke, Kang Mas Ahmad Budianto, mugi-mugi Gusti Allah Agung paring rahmat teng panjenengan nggih. Amin, sama-sama. Sebelum ke Kang Raka, mungkin Kang Askal tadi ada yang mau disampaikan, monggo Kang Askal. Iya, kembali lagi ya. Semua itu kan diwariskan oleh Tuhan kepada manusia. Apa-apa ya jenis-jenis pengetahuan gitu kan. Sehingga Bapak Ahmad Budianto bisa bergabung bersama kita di sini, itu kan warisan yang diberikan kepada manusia-manusia yang berniat untuk mengejar pengetahuan yang digelar di muka bumi oleh Tuhan agar bisa diaplikasikan kepada saudara kita Kang Ahmad Budianto dan teman-teman yang mempunyai disabilitas tunanetra untuk bisa lebih setara lagi dengan yang awas gitu. Ini kan warisan. Cuman ya itu balik ke yang tadi dikangkangi oleh keperluan bisnis. Itu aja sih, Kang Gus. Itu aja komentarnya saya. Oke, terima kasih. Ada Pak John, sabar sebentar ya. Ada Kang Raka, kita kasih waktu. Untuk yang lain yang di bawah, kalau mau naik silakan ya. Monggo Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu pertanyaannya apa tadi Pak? Apa diskusinya tentang apa? Dan sepertinya dubbing jenengan kan? Halo? Nah, sudah. Jadi gini kan, awal diskusinya tuh yang di bawah dengerin ya, supaya nanti nggak ngulang-ngulang lagi. Gini, tadi ada Kang Cangke, dia itu bingung, semua agama punya Tuhan, supaya nggak bingung-bingung semua Tuhan dia terima. Nah, tadi aku kasih kesempatan
awal tadi itu dari Buddha diwakili Pak Samsan, ditolak juga sama Kang Chang'e. Terus dari Kristenan ada saudara kita Pak Yunus atau Pak John ya, itu juga ditolak. Terus dari Islam ada beberapa teman kita, ada Kang Sahim, Kang sama tadi udah turun, ada Kang Pampir juga ya, ada Kang Eta lain juga begitu. Sekarang monggo jenengan mau sampaikan pendapatnya dari sisi yang mana, waktu yang tepat. Jadi gini, misalkan gini Pak ya, ada 3 orang ini, si A, si B, sama si C. 3 orang ini, yang si A habis lari-lari, si B ini habis berpuasa, si C ini habis sakit. 3 orang ini dikasih 1 botol aqua yang sama persis, 1 botol disuruh minum. 3 orang ini akan memberikan penilaian yang berbeda terhadap 1 barang yang sama, yaitu air aqua itu. Ada yang mengatakan air ini segar, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan airnya nggak enak, begini. Nah, kenapa saya menyampaikan itu? Karena penafsiran orang tentang sesuatu itu tidak sama dengan sesuatu itu sendiri. Jadi orang memberikan definisi, oh air begini, ya terserah, itu definisi mereka. Tapi tidak akan merubah, ini kita ngomongkan air ya, yang air aqua tadi. Ya air aqua ya tetap air aqua gitu loh. Bagaimanapun definisi mereka itu tidak akan merubah air aqua itu sendiri. Gitu loh. Ini yang saya katakan kenapa kok banyak agama, terus mana Tuhan yang benar. Tuhan ini tidak bergantung terhadap apa yang Anda pikirkan, gitu loh. Karena Tuhan ini bukan kreasi nalar manusia. Gitu. Terkaitnya banyak agama dan mana Tuhan yang benar. Tuhan ini ya yang memiliki alam semesta ini, ibaratnya SHM ya, sertifikat hak SHM. Siapa yang punya sertifikat SHM itu ya itu pemiliknya gitu loh. Saya memahaminya begitu. Siapapun Tuhan ini, apakah ini, itu, nggak ada masalah. Siapa mereka yang punya SHM, saya menganggap dialah pemilik alam semesta ini. Itu Pak. Mungkin itu sedikit dari saya, Gus, seperti itu. Iya, sayang Kang Chang'e-nya nggak ada di sekitar kita ya, sudah turun ya. Ini katanya punya aku yang dabing ya. Oke, coba nanti Pak dan gitu. Oke, sayangnya Kang Chang'e sudah tidak beserta kita yang Tuhannya semua dijadikan satu gitu. Pak John dari Kristen, aku persilakan sebelum nanti ke teman-teman Islam untuk memberikan penjelasan. Tapi sepertinya Kang Raka Kasuki ini mantap nih penjelasannya. Sayangnya Kang Chang'e-nya sudah nggak beserta kita. Monggo Pak John, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi ya memang kalau agnostik itu memang dia sebenarnya agak mirip dengan ateis. Agnostik ini agak mirip dengan ateis. Hanya dia masih mempercayai adanya Tuhan. Kalau Pak ateis John, kan sama sekali kalau tidak Tuhan percaya. sendiri sebenarnya agamanya apa tuh Pak John? Ya tentu nggak ada agama Pak dia. Berarti itu hanya ateis Pak John ya? Enggak, maksudnya kan bukan, nggak bisa dibilang bahwa Tuhan beragama. Karena kan dia sendiri sang pencipta. Kita menyembah pada dia. Tadi makan dulu ya. Jadi enggak. Kalau Tuhan sendiri nggak akan punya agama. Karena kita menyembahnya kepada dia. Lalu dia menyembah kepada siapa kalau dia punya agama? Nah itu ya, jadi kita logikanya Tuhan nggak beragama. Nah tuh, tapi kita sebenarnya bersyukur, artinya kita bisa hadir sama-sama, Tuhan berkenan kita ada. Kalau enggak kita antah berantah Pak. Nah makanya kita bersyukur ada Tuhan. Tuhan menciptakan kita, menghadirkan kita di sini. Sama-sama kita berkarya di dunia ini. Dan dia tadi sudah disampaikan, dia mewariskan tadi boleh
apa segala macam ya, ke kepintarannya, ke segala sesuatunya lah diminta kita. Kalau di dalam Alkitab memang disampaikan bahwa manusia untuk menguasai dunia, bumi ini dan segala isinya, pakailah penggunaan sedemikian rupa gitu, di Alkitab sudah disampaikan. Nah jadi tetapi kaitannya dengan agama atau ajaran itu untuk menuntun bagaimana kita juga kan, kita manusia itu punya free will juga, kehendak bebas. Nah, sehingga kehendak bebas itu tidak liar gitu Pak. Nah itulah butuhnya ajaran agama itu untuk dia teratur dalam kehidupannya, sehingga dia tetap pada koridor ketuhanan. Saya kira itu. Kalau udah teratur masih butuh agama nggak Pak John? Kenapa Pak? Kalau sudah teratur masih butuh agama nggak? Ya, tetap Pak, karena agama itu kayak gini ya, apa ya? Dia jadi satu itu apa, guideline gitu, atau pemandu gitu loh. Kalau mungkin kadang-kadang kita kan suka, karena kita punya free will Pak, kita bisa Kalau misalkan orangnya sehat semua butuh rumah sakit nggak Pak John? Ya tetap Pak, artinya kan kita sebagai manusia, kalau kita bicara kita sudah di alam surga, ya nggak butuh rumah sakit Pak, kan tidak ada yang sakit. Tapi ketika kita Iya, bicara maksudnya kalau misalnya udah sehat kan berarti rumah sakit kan nggak laku tuh. ya enggak Pak, tetap rumah sakit perlu ada untuk menuntun kesehatan kita. Kan udah pada sehat Pak John. Tapi kan kita sering balik lagi Pak, atau apa seperti itu Pak. Gini, kita mau ke rumah Pak John, awalnya pakai Google Map, setelah udah kenal rumah Pak John, jalan semua kan nggak butuh Google Map Pak John. Tapi kan banyak jalan menuju kita Pak, menuju rumah saya. Bapak biasa lewat A, bisa lewat B, lebih Tapi dekat. jalan itu semuanya udah dirasakan semua, gimana Pak John? Ya enggak apa-apa. Tapi kan itu tetap ada guideline-nya, panduannya tetap ada. Itu penting buat kita. Oh, berarti masih butuh panduan terus, berarti masih Iya, masih betul, butuh Pak. tongkat Karena kan berarti Pak John. manusia ada kilafnya, ada lupanya, ada kehendak bebasnya tadi. Nah itu tetap harus dibalikin lagi. Loh, kamu lewat jalan A loh, kalau lewat ke kanan rumahnya Pak Berarti John. Pak John masih butuh buku panduan berarti. Ya memang terus kita akan terus pakai buku panduan itu untuk kita. Kalau misalkan saya nih mau nyalain kipas angin, ngeset kipas angin ya, beli baru nih. Saya udah tahu hafal nih cara ngeset kipas angin itu, otomatis kan saya nggak perlu buku panduan Pak John. Ya kan tetap ada buku panduan Pak. Misalnya yang cepat yang mana, nomor 3 apa nomor 2 apa nomor 1. Kan ada buku panduan itu dikasih tahu Pak, kalau nomor 3 Bapak jangan marah-marah, dia nggak cepat misalnya gitu. Bapak pencet nomor 1, di buku panduannya dijelaskan. Bapak udah keburu marah dulu gitu loh, bahwa ini kok nomor 3 sih kan paling Tapi gede. buku panduan Nggak itu taunya udah tiga saya bukan yang hafal kenceng. misalkan Pak John, udah tahu caranya. Ya Kan tetap nggak perlu Pak John. ada kelupaan Bapak. Sebagai manusia Bapak kan tidak perfect, tidak sempurna. Ada suatu saat Bapak lupa nomor berapa yang paling kenceng ya. Oh berarti Nanti baca di buku panduan. agama itu bukan nomor buat 1 orang yang lupa berarti Pak John ya. Ngapunten Kang Mas Samuni, supaya tertib kita kasih kesempatan dulu Pak Jonnya untuk menarasikan, nanti Kang Samuni sesuai urutan nanti aku kasih kesempatan gitu. Jadi supaya semua bisa mendengar. Kalau seorang manuk nanti justru nggak tahu jadi maksud kan udah masing-masing, tinggal di timpal menimpal host. Tadi kan awal kan udah ngomong masing-masing. Narasi apa namanya kalau di awal tuh host namanya pemaparan. opening Awal ketuhanan mon. Iya. Kan udah semua, sekarang tinggal saling ngobrol kan gitu. Maksud aku begini, jangan sahur manuk tapi yang dengar pun nggak ada yang bisa didengar gitu loh. Kan sayang kalau perkataan kita nggak bisa didengar, apalagi perkataan kita itu benar. Jadi supaya supaya Lanjut. Pak, ayo Pak John dilanjutkan, setelah itu Kang Samuni. Monggo Pak. Entar ya, terima kasih atas kehadiran saya. Mohon maaf ketika ada kata-kata saya mau turun. Oke, terima kasih Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih, selamat beraktivitas ya Pak. Pak Alay. Iya. Ya, selamat beraktivitas. Jadi tadi saya balik lagi, memang agama itu menjadi panduan, memang jadi buku panduan. Kan seringkali kita tersesat ya, misalnya kita tidak bisa pungkiri ya bahwa misalnya kita ada hati, ada sedikit, ada
Sifat buruk kita ada sifat baik kita. Seringkali sifat buruk kita tuh lagi tiba-tiba mencuat tinggi, dia lebih tinggi dari yang sifat baiknya. Nah, itu tetap bisa nanti kita perlu buku panduan itu, agama itu, untuk kita menjadi, oh kamu kalau begini harusnya begini loh, kamu baca di sini. Ya, ayat ini menyatakan bahwa kamu tidak boleh seperti ini. Nah, kita kan suka sering lupa seperti itu sifat manusia yang alami. Kita nggak boleh berpikir bahwa diri kita perfect. Wah, kita nggak butuh, kita butuh panduan. Saya udah paham kok, saya berbuat baik tidak gini-gini. Enggak. Kalau kita berketuhanan, pasti kita punya buku panduan, kecuali kita tidak berketuhanan, yaitu ateis. Ateis sendiri punya panduan bagaimana dia baik saja dengan orang, tetapi tujuan baiknya dia dan landasan baik dia tidak punya apa yang mendasar gitu loh. Kenapa dia berbuat baik dan tujuan apa dia berbuat baik, dia tidak punya dasar itu. Nah, itu ateis, tidak bertuhan ya Pak, tidak memiliki Tuhan atau memiliki Allah ya. Nah, itu seperti itu ateis. Dan kita tidak, kita kan berketuhanan dan berallah. Nah, memiliki Allah yang disembah. Nah, Allah yang disembah itu pasti punya keteraturan yang dibawakan di dalam satu tatanan agama gitu loh. Silakan. Oke, Pak John, saya mau tanya dulu. Menurut panjenengan, menurut Pak John, langkah yang diambil oleh Kang Chang'e tadi, karena dia bingung, semua Tuhan dari sekian agama itu dia jadikan satu. Itu menurut Pak John, Kang Chang'e itu agnotisme atau ateis, Pak? Iya, tadi saya bilang dia agnotis. Saya udah berapa kali diskusi dengan orang agnotis, emang agak ribet Pak. Lebih baik ateis lebih jelas clear, karena dia memang betul-betul nggak pada dirinya sendiri. Kalau agnostik itu dia percaya Tuhan Pak, itu problemnya, dia percaya adanya Tuhan, tetapi dia tidak bisa bergantung pada satu Tuhan yang mana gitu loh. Kan Pak Tuhan tadi kan saya bilang, Tuhan itu atau Allah itu punya satu guideline panduannya, agama atau ajaran. Buddha ada ajarannya, Hindu ada ajarannya, Islam ada ajarannya, Kristen ada ajarannya. Itu panduan kita cara berketuhanan atau mengikuti Allah kita masing-masing. Nah, dia tidak bisa Pak, dia melihat semua itu. Itu bedanya ateis sama agnostik. Oke, jadi menurut Pak John, Kang Chang'e tadi itu, ya sayang dia sudah turun. Menurut Pak John, dia agnotisme atau ateis? Agnotis, dia agnotis clear, dia agnotis, dia Terima kasih Pak percaya John. Tuhan. Sekarang Kang Samuni sepertinya sudah ingin sekali untuk memberikan sanggahannya. Monggo Kang Samuni. Ya, kalau menurut saya Tuhan itu tidak ada, jadinya hantu karena disebut-sebut Tuhan jadi hantu. Ya, adanya seperti apa? Nah, orang sholat itu sendiri dia menghadapnya kemana? Apa menghadap ke dinding? Apa menghadap ke pantat imam itu? Kalau emang menghadapnya ke kiblat ke Baitullah, berarti rumah Allahnya kecil berarti ya, di tempat kotak. Kata tadi itu apa? Tuhannya tidak punya apa-apa katanya. Tidak punya HP. Tidak punya HP katanya kan. Punya mobil katanya. Memang benar. Tapi kalau memang menurut bahasa syariatnya, kalau misalkan hanya untuk tolak ukurnya seperti itu, berarti kan Tuhannya kecil seperti manusia lagi nanti. Seperti makhluknya. Kalau disamakan seperti itu pemikirannya. Seperti menurut Al-Mansur itu sendiri yang ateis itu kan tidak ada katanya, goib katanya. Padahal itu kalau di dalam kepercayaan orang Islam itu sendiri kan wujud ada. Di dalam sholat itu sendiri dia menghadap ke wajahnya. Ini wajah Tuhan, benar nggak Om? Jadi dia sholatnya itu dia merasa-rasa kalau misalkan tidak menghadap ke wajahnya. Kalau emang Tuhannya itu sendiri dibunuh, tidak ada kan? Udah lanjut aja Om, ini lagi sarapan dulu Om. Oke, itu ya penjelasannya. Sekarang ke Ki gitu amat, silahkan jangan di mute. Halo, Ki gitu amat.
Begitu aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Iya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini Gus kan baru naik nih Gus. Ya jadi ya sedikit nyimak tapi sedikit juga tadi membahas mengenai agnostis dan ateis tadi. Saya itu juga sebenarnya bingung loh, bingungnya di sini antara agnostis dan ateis itu kan bedanya hanya kalau seorang agnostis itu dia itu mempercayai adanya Tuhan, tapi dia tidak mau beragama. Gitu. Sedangkan ateis juga seperti itu, rasanya bedanya tipis. Seperti Albert Einstein, siapa lagi tuh, para ilmuwan masa lalu tuh, mereka itu kan tidak punya agama, tapi mereka itu akhirnya mencari dan ingin menemukan Tuhan. Sebenarnya mereka itu nggak jauh beda. Ya, tapi mereka disebut orang tidak beragama ya karena mereka itu melihat agama itu bukan dari sisi spiritualitasnya, tapi dari oknum misalnya. Misalnya seorang ateis itu tidak mau beragama, kenapa? Karena melihat oknum itu beragama tapi kok tidak sesuai dengan realitas yang diajarkan agamanya gitu. Seperti itu. Jadi mereka itu cenderung memandang sebelah mata. Tapi kembali lagi kepada pertanggungjawaban masing-masing ya, kita kan terserah. Namanya keyakinan itu kan pilihan masing-masing ya kan. Mau mereka ateis maupun mereka agnostis maupun mereka tidak beragama sekalipun ya kan. Tetapi tetap mereka itu pasti mempunyai satu keyakinan di dalam dirinya itu, bahwa mau tidak mau mereka itu pasti berpikir bahwa semua ini tidak ada tidak hanya kebetulan gitu, semua ini ada yang menciptakan gitu. Nah itu aja kira-kira dari saya Gus. Assalamualaikum. Terima kasih. Ulun gesera saya menambahkan sedikit mudah-mudahan. Masalah ateis apapun semuanya itu, yang mau ateis, mau Nasrani, Yahudi, yang lain sebagainya, itu semuanya tentunya beragama pada tarikat dia. Tarikat kita beda lagi. Jadi tarikat kita tentunya Allah beserta Muhammad. Kalau yang lainnya itu beramlah tapi tidak bermuhammad, itu beda. Yang kedua, Albert Einstein, tak orang yang pintar yang ternyata itu lebih bodoh, sebabnya dia tidak merasa kalau dia bertuhan. Kenapa? Dia bodoh sekali. Penciptaan atas akal pikirannya itu karena Tuhan. Dimana kalau dia tidak percaya Tuhan, apakah dia sendiri yang bisa Tuhan menciptakan atas segalanya maupun dirinya? Demikian, habis itu yang lain juga pencarian akan Tuhan. Kata siapa yang menanya tadi, kau menghadap kemana Tuhan, kemana? Dan diri kita lah Tuhan, kalbi kita Tuhan. Sedangkan yang kadingnya tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Nabi Yunan, Nabi besar Muhammad SAW, itu pasti dipercaya, diyakini bagi orang Islam. Terserah tarikat yang lain itu sahih menurut dia, terserahnya. Dan kita wajib menghargai segala pun tarikat. Mau tarikat kado sembahyang, mau tarikat jadi hantu, mau tarikat apapun di dunia sahih menurut dia, jangan menurut kita. Menurut kita tentunya berkat Muhammad lah yang paling terbaik di bumi ini, pemeliharaan dan segalanya rezeki kalian hidup di atas Muhammadnya, baik Muhammad besar tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Muhammad kecil tentunya Nabi besar Muhammad SAW atas sejatnya juga. Sedangkan kita adalah umat Rasulullah, umat Muhammad, tentunya kita di dalam diri
Allah dan Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang lain yang bukan non Islam tentunya bisa memahami. Tiada akan hidup manusia kalau tidak bertuhan, tiada akan selamat di dunia kalau tidak bermuhammad. Itulah bagi Islam. Tadi katanya silahkan dia bertuhan tapi merasa dirinya tidak bertuhan, itu sangatlah kafir. Sementara itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus. Dan saya tidak salah, sebabnya Gus lah yang punya kita berbuku dan berguru, sedangkan saya yang terbang dalam kegelapan ke kalam yang tak sempurna juga. Yang saya sampaikan hanya kalamullah maupun kalam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sahih. Oke, terima kasih guru kita ya. Ini ada yang baru, Kang Samuel. Halo Kang Samuel. Udah lupa nih sama gue Gus Betik nih. Ngikuti ya, dari bawah tadi ngikuti ya? Enggak sih, baru lewat. Cuman pas gue lihat Gus Betik, gue bilang nih Gus Betik nih. Lo lupa sama gue? Lupa, siapa ini? Ya waktu kita debat di Tebet sama Bu Atika. Lo amnesia berarti lo. Oh iya. Sebentar, ini Laisya Anta? Iya. Horas. Nah, ini menarik. Horas. Makan beras, ake gabah. Horas mantap saudaraku Medan. Amin. Inilah ya. Tadi dari Kristen sudah diwakili oleh Pak John yang Tritunggal. Ini saudara kita lain ini Kristen tapi dia yang Maneses ya. Nah, jadi ginilah ya. Tadi ada saudara kita, dia bingung tentang Tuhan. Semua Tuhan dia jadikan satu. Ya, itu gimana menurut Lai Samuel, Pak Pandita kita? Monggo waktu kami persilakan ya. Silakan. Sebentar, jadi John tadi. Pak John dari Kristen Tritunggal ya. Tapi dia bingung gitu. Saya nggak ngikutin sih tadi si John itu. Jadi dia bilang katanya gimana Tuhan itu banyak gitu. Bukan Om Samuel, bukan Om John yang bingung, tapi itu apa namanya? Ada satu user tadi gitu kan, namanya siapa itulah, pokoknya dia agnostik gitu. Dia agnostik. Jadi kalau misalnya apa namanya Tuhan itu banyak, tinggal diadu aja siapa yang menang, dia ngikut tuh sama yang menang gitu. Setuju Om, kita sabung Om. Terus kalau si John Tritunggal. Coba kita dengar ya, nanti Kang Samuel, karena saudara kita ini dari Kristen kita kasih ruang dulu ya. Cuman bedanya yang satu Tritunggal, satu Oneness. Pak John silakan kasih sedikit introduction supaya saudara kita Tapi sebentar. bisa mendengarkan. Monggo Pak John. Pak John. Halo Pak John. Jadi mendingnya jangan gitu juga, Gus. Mendingan Om Samuel bernarasi dulu gitu loh, biar enak. John nanti yang mana ini? Yang nanggapin. John yang mana? Nggak ada namanya John. Gini sebentar. Oh Jones, bukan? Iya. Ternyata beliau jadi gini. Kayaknya lagi ngopi John. Jadi gini kan Samuel, tadi ketika Pak John mau komentari tentang saudara kita yang semua Tuhan dia jadikan satu, dia menggunakan Tritunggalnya. Tentunya ditolak sama Kang tadi. Mungkin ada wawasan baru dari Kang Samuel yang Kristennya itu bukan Tritunggal tapi Oneness gitu. Bagaimana tanggapan Anda terhadap yang orang bingung cari Tuhan, Tuhannya semua agama dijadikan satu, nanti mana yang menang itu dia ikuti. Tadi dari pihak Islam sudah juga memberikan pandangannya. Sekarang dari Kang Samuel, mohon maaf saya lupa tadi karena tulisannya Samuel. Nggak apa-apa. Oke. Sehat selalu, Ge? Ya lagi kan gue nggak pakai marga. Selalu. Gue sebutik juga ya lah ya. Oke sehat. Silakan Kang Samuel. Iya. Jadi mencari Tuhan ya. Kalau Tuhan mah nggak bisa dicari. Itu kalau ada yang bisa cari Tuhan, teknologinya udah terlalu tinggi tuh. NASA aja
Saya juga udah ngobrol tuh sama si Rocky Gerung tuh. Nah, NASA aja nggak bisa cari Tuhan, Star Trek aja nggak bisa di film. Belum pernah ada film Star Trek edisinya dia menemukan Tuhan, belum pernah. Star Wars juga belum pernah. Nah, jadi nggak mungkin kita bisa mencari Tuhan. Tetapi sangat masuk akal dan sangat mungkin ketika Tuhan yang datang menyatakan dirinya. Nah, terus buat semua teman Kristen atau bahkan Muslim, tapi saya masuk dulu ke konteks Kristen ya. Nah, di dalam Alkitab kita Tuhan sudah datang menyatakan dirinya. Cuman buat teman Tritunggal, Tuhan yang menyatakan diri itu bukan pribadi yang pertama, tapi pribadi yang kedua dari Elohim. Nah, kalau kami yang Oneness, Yesus yang datang itu, itulah pribadi Elohim itu. Nah, Elohim itu hanya memiliki satu pribadi. Pribadi dalam hal ini definisinya adalah rupa di dalam daging. Menurut Kolose 2 ayat 1, Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3 adalah ia adalah gambar wujud Allah yang disebut hipostasis. Nah, kalau Kolose 2 ayat 1 memang bukan membicarakan tentang Tuhan, tapi membicarakan tentang Paulus. Tapi Paulus di situ ada pakai bahasa Yunani prosopon sarki yang kebetulan memang benar diterjemahkan oleh LAI pribadi. Nah, jadi pribadi ini adalah rupa dalam daging atau rupa yang konkret. Nah, kalau kita cocokkan prosopon sarki dengan Ibrani 1 ayat 3, wujud gambar wujud, maka tepat gitu. Jadi menurut saya dari seluruh pembacaan Alkitab, saya hanya menemukan satu gambar wujud dan satu pribadi Elohim, yaitu daging yang kita lihat atau rupa manusia yang kita lihat pada Yesus itu. Cuma satu pribadi, itu aja. Jadi Yesus menurut Oneness adalah baik Bapa, Putra, Roh Kudus, karena dilihat dari pekerjaannya sebagai sang sumber, sebagai penebus, juru selamat, raja segala raja, imam yang membawa darahnya sendiri sebagai hakim. Itu aja dari saya. Terus ini, sebentar saya mau koreksi. Einstein itu bukan seorang ateis. Karena dari quote-nya dia pernah mengatakan, I believe in God who reveals himself in the orderly harmony of the universe. Saya percaya Tuhan, ya, saya percaya adanya Tuhan, yaitu Dia yang menyatakan dirinya dalam peraturan-peraturan alam semesta yang harmoni. Nah, terus Einstein mengatakan, science without religion is lame, religion without science is blind. Jadi sains, ilmu pengetahuan tanpa suatu kepercayaan adalah lemah. Suatu kepercayaan tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Terus terakhir Albert Einstein mengatakan, the more I study science, the more I believe in God. Jadi makin saya mempelajari sains, makin saya percaya adanya Tuhan. Nah, tapi Stephen Hawking benar orang ateis. Cuman sebelum dia meninggal, dia mengatakan, Stephen Hawking membuat satu quote, bagaimana alam semesta ini bisa begitu akurat dan presisi jika Tuhan tidak ada? Setelah itu dia meninggal. Itu aja dari saya, lanjut. Oke, Lai Samuel, berarti Stephen Hawking yang percaya Tuhan juga kan? Pada akhirnya sih sepertinya begitu. Oke. Oh, teman-teman Islam, tolong sabar dulu ya. Ini ada saudara kita, tamu kita dari dua besar kelompok kekristenan yang Pendeta Samuel ini ada di kelompok yang Oneness, yang Pak Johnnya dari Tritunggal ya. Kita kasih ruang untuk saudara kita untuk memberikan penjelasan. Pak John, monggo silahkan. Apa yang disampaikan oleh Pak Samuel tadi ya sebagai Oneness, jadi terfokus pada Yesus, tidak yang Tritunggal seperti yang jenengan sampaikan ya. Semoga itu bisa menjawab bagaimana kalau Tuhannya dijadikan satu semua gitu. Pak John, halo. Saya. Silakan Pak John. Begini, terima kasih Pak. Ya, memang di dalam kekristenan ada berbagai pandangan yang berbeda lah. Saya kira sama di berbagai iman percaya yang lain juga sama. Ada beberapa pandangan-pandangan yang saya kira berbeda. Tapi saya kira itu tidak menjadi kalau buat saya
Ya, kalaupun mau didiskusikan lebih tajam, saya kira kita di ruang Kristen yang lebih tepat. Jadi saya tidak akan membicarakan itu di sini soal perbedaan itu. Tapi saya melihat bahwa Tuhan itu ada dan Dia hadir di dalam diri kita masing-masing sekarang, ya, dan saat ini sampai seterusnya. Nah, bahwa agama itu ya sebagai buku panduan atau ajarannya itu sebagai buku panduannya. Nah, agar kita tetap berjalan pada rel ketuhanan yang baik dan benar. Saya kira itu aja kalau saya kira. Kalau agnostis itu kan dia memang menggabungkan beberapa Tuhan. Itu kebingungan dia memang. Nah, susah juga orang melihat punya pandangan seperti itu. Menurut saya banyak hal ruginya. Karena kan akhirnya dia tidak bisa melihat satu pandangan hidup yang baik dari satu keimanan tertentu. Saya kira itu. Kalau ateis, dia clear bahwa dia tidak bertuhan, memang dia tidak percaya Tuhan. Itu. Ya masing-masing ya ada ya banyak ruginya lah, tetapi karena kita di dalam dunia ini hadir ya pasti kita kan ada satu permulaan yang berawal, kita nggak mungkin tidak berawal. Berawal ini siapa? Harusnya kita pahami itu. Nah, itu dia nisbikan tentang itu. Nah, menurut saya salah. Sehingga dia tidak mempunyai satu pandangan yang tepat tentang ketuhanan dan cara hidup dia yang baik berketuhanan dalam ajaran atau agama. Begitu sih kalau pandangan saya. Tapi begini Pak, Pak. misalkan ya, ini misalkan Kang Chang-e tadi itu dihadapkan oleh dua posisi ya. Satu kekristenan yang Tritunggal dan satu kekristenan yang Oneness. Lalu Kang Chang-e itu bingung, terus ya sudahlah gue campur aja lah, Oneness oke, Tritunggal juga oke. Itu menurut jenengan melanggar tidak? Ya bisa saja, cuman kan dia jadi satu pemahaman yang jelas gitu nantinya. Jadi dia harus pastikan kayak seperti saya dengan Pak Samuel itu kan kita sudah memastikan pada satu sisi yang kita memiliki pandangan yang tepat. Itu kan lebih clear, lebih enak kita dalam berjalan. Gitu. Ketimbang kita mencampur adukan itu. Oke, terima kasih Pak John. Sepertinya beliaunya sedang dapat telepon ya. Teman-teman Islam yang mau berkomentar, siapa menanggapi dua dari saudara kita? Saya Siapa? Saya Pak Gus. Kulo pamit dulu Gus. Oke, matur nuwun Kang Samuel. Dan semuanya terima kasih. Ya, Rahayu saking dumadi sedoyo. Tuhan ini kita disuguhkan oleh beberapa dalil. Ada yang disebut dalil kebaruan, ada yang disebut dalil kemungkinan, ada yang disebut dalil teleologis, ada juga yang disebut dalil pergerakan, ada juga yang disebut dalil keteraturan. Terkait dengan dalil kebaruan, berarti alam semesta ini baru. Sebelumnya dia nggak ada, kemudian dia menjadi ada. Nah, ini juga dikonfirmasi juga dari ilmu pengetahuan yang disebut teori Big Bang. Ya, alam semesta ini dulu berasal dari singularity, kemudian terjadi dentuman besar, kemudian terciptalah alam semesta ini, dan itu sudah dikonfirmasi teleskop Hubble juga. Artinya gini teman-teman, sesuatu yang ada dari ketiadaan berarti pasti ada yang membuat dia menjadi ada. Awalnya dia nggak ada, kemudian dia menjadi ada. Berarti ada yang menyebabkan dia menjadi ada. Misalkan HP ini, HP bisa kita pakai untuk tiktokan, dengar video, lihat apa berita. HP yang kecil ini pasti kita meyakini ada yang bikin. Gak mungkin dia muncul begitu saja tanpa ada yang mendesain, tanpa ada yang membuat. Walaupun kita tidak kenal siapa orang yang membuat HP ini, tapi kita percaya bahwa ada orang yang membuat HP ini.
Minimal kita percaya ada yang menyebabkan dia menjadi ada sehingga muncul HP gitu. Sama juga dengan asal-usul kehidupan. Kan ilmuwan mengatakan ada yang disebut teori abiogenesis, ada yang disebut teori biogenesis. Abiogenesis mengatakan makhluk hidup berasal dari benda mati. Biogenesis mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Pertanyaan saya, berasal dari mana makhluk hidup pertama? Nah, itu jadi pertanyaan. Apakah dia terbentuk dari benda-benda yang lain atau makhluk hidup berasal dari materi? Nah, kalau jawabannya begitu, balik lagi ke teori abiogenesis, kan begitu. Jadi pasti ada yang membuat dia menjadi ada, tidak terbentuk begitu saja. Nggak mungkin manusia muncul begitu saja. Kalau Anda mengatakan bahwa ada teori yang disebut new abiogenesis, ada senyawa-senyawa kimia, kemudian ada petir di masa purba, lalu terbentuklah sop purba, terus terbentuklah makhluk hidup. Pertanyaan saya, logikanya gini, ada bahan-bahan untuk bikin nasi goreng, ada garam, ada merica, ada beras, kemudian terciptalah nasi goreng. Dan nasi goreng kan nggak muncul begitu saja, pasti ada yang bikin sehingga muncul nasi goreng. Nah, kalau garam, kalau beras, itu kan unsur-unsur aja yang membuat nasi goreng itu. Tapi dia menjadi nasi goreng kan berarti dia dibuat oleh pembuat nasi goreng. Sama juga manusia. Ada nasi goreng jadi lapar, ya kan? Ya, saya mengatakan kan ada teori neoabiogenesis ya, yang mengatakan bahwa berasal dari senyawa-senyawa kimia masa dulu. Kemudian ada yang disebut sop purba, kemudian muncul kehidupan dari sop purba itu. Lah, senyawa kimia itu kan benda mati. Ya, balik lagi ke teori abiogenesis, teori abiogenesis katanya salah. Logikanya kan begitu. Contoh misalkan, si A dari si B berasal dari si C berasal dari si D. Kemudian manusia pertama berasal dari mana? Tidak mungkin manusia pertama tidak ada, pasti ada. Anda sebut apapun boleh, Adam boleh, atau kita sebut si A juga boleh. Lah, si A ini pasti berasal dari sesuatu yang ada karena dirinya sendiri, bukan disebabkan oleh sesuatu yang lain. Dan itulah disebut zat wajibul wujud, zat yang wajib adanya. Kemudian dikonfirmasi oleh teori Big Bang gitu. SHM-nya di mana? Sertifikat hak milik. Ini ada Tuhan menurunkan kitab suci. Dalam kitab sucinya dia mengatakan alam semesta ini dulu bersatu padu. Kemudian kami pisahkan mereka. Ada matahari sendiri, ada bulan bintang sendiri. Loh, berarti dia menceritakan hal yang sama dengan ilmu pengetahuan. Gitu loh, cocok. Kemudian alam semesta ini kami mengembangkannya, surat Az-Zariyat 47. Tentang Big Bang Al-Anbiya ayat 30. Benda-benda planet beredar menurut garis orbitnya, Al-Anbiya ayat 33. Ya, ini mengkonfirmasi bahwa Tuhan yang bercerita dalam kitab suci itu cocok dengan alam semesta ini, nggak berbeda. Dia mengatakan bahwa langit ini sebagai atap. Ya benar, karena kalau tanpa ada atap langit ini, ya bisa bocor ininya, atmosfernya. Freon aja bisa menyebabkan kebocoran lapisan ozon, itu berbahaya. Berarti sesuai ya, alam semesta ini dalil kebaruan, dalil kemungkinan alam semesta ini mungkin ada, mungkin tidak ada. Karena sifatnya mungkin, bukan wajib. Kalau dia ada, berarti ada yang membuat dia menjadi ada. Gitu. Karena dia sifatnya alam semesta ini mungkin. Dalam alam semesta ini adalah akibat, bukan sebab. Jadi ada sebab yang dia menyebabkan dia menjadi ada. Itu dalil kemungkinan. Terus dalil pergerakan, sesuatu yang bergerak ya pasti ada yang menggerakkan, nggak mungkin nggak ada yang menggerakkan. Misalkan ada perahu ya dari pelabuhan Surabaya nyampe ke pelabuhan New York, ternyata setelah dicek nggak ada ABK-nya, kosong. Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Perahu ini bisa jalan dari pelabuhan Surabaya sampai ke New York, ini pasti ada yang mengendalikan, apapun itu deh, mau anda sebut autopilot kayak atau apa, atau benar-benar ada nakodanya di dalam, ya pasti ada yang membuat dia bergerak. Gak mungkin dia bergerak sendiri. Sama juga bumi berputar pada porosnya, bumi berputar mengelilingi matahari.
Itu ada yang menggerakkan karena dia bergerak. Kalau Anda mengatakan itu kan hukum gravitasi. Nah, hukum gravitasi ya pasti ada yang bikin. Nggak mungkin nggak ada yang bikin hukum itu. Gitu kan? Masuk ke dalil keteraturan. Sesuatu yang teratur pasti ada yang mengatur. Alam semesta ini teratur, ya berarti alam semesta ada yang teratur. Kecuali kalau Anda bisa membuktikan alam semesta nggak teratur. Misalkan bumi tabrakan dengan bulan, nah itu baru nggak teratur. Atau bulan nabrak matahari, ya itu juga nggak teratur. Tapi kan kenyataannya alam semesta ini teratur. Kesimpulannya ada yang mengatur. Entah siapapun itu ya, kesimpulannya aja ada yang mengatur. Dan yang mengatur itu apakah satu harus atau lebih dari satu? Itu pun juga secara logika. Sama kayak orang naik bis. Kalau bis sopirnya itu ada 3 dan dia nyetir bareng di dalam waktu yang bersamaan, maka busnya bisa nyemplung ke dalam jurang. Dan secara logika pasti sopirnya 1. Itu yang lebih masuk akal. Kalau Anda mau pakai akal-akal di sini. Untuk memikirkan apakah Tuhan itu harusnya 1 atau lebih dari 1. Kan begitu. Terus dalil teologis. Si A lebih hebat daripada si B. Si B lebih hebat daripada si C. Si C lebih hebat daripada si C. Si D lebih hebat daripada si E. Begitu seterusnya. Kita akan sampai pada satu orang yang atau sosok yang maha hebat, maha sempurna, yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Ya, yang maha sempurna itu tadi ada atau tidak ada dalam kehidupan nyata. Kalau dikatakan tidak ada, ya berarti nggak ada itu maha sempurna. Selamat pagi, begitu. Selamat pagi, selamat pagi. Iya, apa ini pembahasannya, saudaraku? Teleologis ya. Sesuatu yang maha sempurna itu pasti Anda pikirkan sosok maha sempurna itu. Tetapi sosok maha sempurna itu ada atau tidak ada? Kalau Anda bilang tidak ada, berarti dia tidak maha sempurna kalau begitu. Kalau Anda meyakini sosok maha sempurna, ya berarti harus Anda yakini bahwa dia ada. Kalau dia tidak ada, ya berarti nggak maha sempurna. Logikanya begitu. Boleh kita bertanya-tanya di room ini, di saudaraku? Silakan. Oke. Saudaraku, semua Islam di atas ini ya. Sebentar, Gus Betik. Iya, sebentar Kang. Gus Betik, nomornya 461 ya, yang belakangnya. 0817558. Buntutnya 461 bukan? Betul, 61. Barusan saya DM ya, saya WA ya. Sebentar saya cek dulu. Sebentar Mas ya, sebentar. Ini sahabat saya waktu kita diskusi di Jakarta. Sebentar Kang Mas, tak lihat. Sebentar. Oh ya, sudah masuk. Nanti kita lanjutkan. 7520 ya belakangnya. Lain? Iya. Oke. Sang Legend sebentar ya, Sang Legend. Ini gini Kang Raka, Kang Cange tadi itu bukan tidak percaya Tuhan, bukan begitu. Kang Cange tadi kebingungan mencari Tuhan. Masing-masing agama ini mengaku punya Tuhan, sama dia sudahlah dijadikan satu semua. Di situ duduk permasalahannya. Kembali lagi ya. Sebentar Kang Legend, sebentar supaya teratur, supaya yang dengar juga bisa enak. Nanti saya kasih waktu Kang. Kang Raka terima kasih ya, nanti bisa dilanjut. Kita kasih kesempatan Kang Samuel dulu. Kang Mas Samuel, Anda saya kasih kebebasan ya, akan menjelaskan bagaimana kekacauannya ketika orang mencari Tuhan, atau akan menjawab yang di bawah. Yang di bawah itu seharusnya aku perkenalkan untuk naik juga, mumpung ada Kang Samuel, dia bisa akan memberikan jawaban. Karena Anda mengatakan Waneses bertentangan dengan Alkitab, Waneses tidak mengakui kebenaran Alkitab LAI. Kang Samuel silahkan memilih akan menjawab komentar di bawah atau melanjutkan penjelasan dari Kang Raka Kasuki. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Yang lain tolong sabar dulu. Iya. Terima kasih ya, saya tur ke dulu ya, Bang. Lanjutkan aja dulu ya. Oke, Sang Legend.
Ya, ada baiknya yang di bawah, kalau mau naik, nanti kita bisa bicara. Nah, jadi saya orangnya bukan yang percaya atas suatu pernyataan atau tuduhan. Karena asas kebenaran itu bukan suatu pernyataan, tetapi pembuktian. Jadi kalau ada orang bilang saya A, itu bukanlah suatu kebenaran. Jadi harus dibuktikan dulu, benar nggak saya A? Mana tahu saya B. Nah, kita harus buktikan, itu asas kebenaran. Terus Bro Raka Kazakhstan Kazazuki ya. Ini obrolannya menarik ini. Bisa panjang ini ya masa ini obrolannya ini. Cuman tadi gara-gara ada Sang Legend ya saya inikan dulu ya. Tapi karena Sang Legend udah turun kita bisa lanjutkan. Begitu. Ya buat yang di bawah naik aja kalau mau ngobrol-ngobrol gitu. Itu aja dulu Gus Beting. Oke, Kang Gitu Ahmad, silakan dari sekian komentar yang sudah kita terima. Assalamualaikum Gus. Iya Gus. Ini tadi kan aku maaf nih sempat nggak nyimak tadi karena ada kerjaan sedikit. Jadi sedikit saja menurut aku ya. Apa ya? Kalau dikatakan apa itu Tuhan dan apa itu agama, ya kan? Sesungguhnya yang pasti manusia itu mempunyai Tuhan dan mempunyai agama itu. Ini kalau dipisahkan kan sebenarnya sih Tuhan itu kan adalah bagian dari agama. Karena orang beragamalah Tuhan. Nah, tapi kalau tadi selintas tadi membahas masalah kekristenan, mungkin tadi di sini ada Pak Pendeta. Aku nggak bisa mengomentarinya gitu loh. Bagiku mungkin itu aja Gus. Silakan Gus, lanjutkan. Oke, sekali lagi untuk Kang Mas yang di bawah itu layak kita. Kami saling akrab jadi manggilnya layak gitu ya. Ini Pak Pendeta kita dari nggak tahu di Jakarta, apa masih di Jakarta atau di mana nggak tahu ya. Orangnya terbuka kok. Jadi kalau ya, Jakarta. Masih di Jakarta ternyata. Kalau jenengan ada sesuatu yang mengajar tentang Waneses itu silakan naik saja, nanti Kang Samuel dengan senang hati akan menjelaskan apakah benar Waneses itu bertentangan dengan Alkitab dan tidak mengakui kebenaran Al-EI, mumpung ada narasumber aslinya. Nanti kalau gue yang jelaskan kan gue kan Islam, jadi kurang pas. Ini mumpung ada narasumber asli, native speakernya, silakan naik saja. Nggak ada masalah ya. Oke, selanjutnya Kang Mas Raka ya, aku kembali ada Jagat Al-Sapah ini mohon tunggu. Jadi terkait nama. Selamat pagi, saya Amir dulu lanjut. Kang Raka menarik seperti yang disampaikan ya oleh Kang Samuel, pendekatan sainsnya menarik. Monggo kalau mau dilanjut. Jadi agama sendiri itu ada 3 unsur di dalamnya, yaitu 1 Tuhan, 2 kitab suci, dan 3 penganutnya. Maka itu baru kita bilang itu adalah agama. Oke, Bang Raka, gue interupsi dulu boleh nggak? Ya silakan. Gini, aku mau kasih tahu, kita lepas dulu dari paradigma bahasanya ya. Saya mau tanya, agama itu bahasa apa? Sekerta kalau setahu saya. Agama. Tidak kacau. Teratur ya, tidak kacau. Kalau di Islam itu kata agama itu dipakai oleh Departemen Agama untuk menerjemahkan kata apa dalam bahasa Arabnya? Bahasanya din. Din artinya jalan kan? Jalan, betul. Nah, di Alkitab juga sama, jalan, pengikut jalan Tuhan. Jadi sebenarnya Islam bukan agama, tapi jalan hidup.
Nah, Kristen juga sama, jalan Tuhan. Nah, kalau agama itu artinya tidak kacau. Nah, kalau kita masuk ke paradigma bahasa etimologis, kalau tidak kacau, Undang-Undang 45 juga bisa dibilang agama sebenarnya. Kalau artian tidak kacau, artinya suatu aturan yang menyusun, yang mengontrol atau mengatur hidup suatu masyarakat gitu. Tetapi bisa nggak ada unsur-unsur hukum yang membuat manusia tidak kacau dalam agama? Ada. Nah, baik agama manapun itu ada unsur-unsur. Misalnya jangan mencuri, semua agama juga bilang begitu. Nah, tetapi lebih ditekankan, kita harus kembali kepada teks aslinya. Kalau Al-Quran mengatakan itu din, jalan hidup, di Alkitab jalan Tuhan. Nah, begitu. Lanjut bro, Braka. Jadi itu dari sudut etimologi. Ya, dari sudut bahasa. Cuma kan karena memang kita menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disepakati oleh bangsa ini bahwa ya maksud artinya adalah agama. Din itu yang dipahami oleh bangsa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah agama. Terjemahannya begitu. Ya, karena udah paradigma ya Bro Raka ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi unsur-unsurnya ya teman-teman Tuhan satu, yang kedua kitab suci, dan yang ketiga pengikutnya. Seperti tadi yang saya bilang, apapun definisi kita tentang Tuhan tidak mempengaruhi Tuhan itu sendiri. Saya kan tadi betul. Diberikan satu botol aqua, si A dalam kondisi sakit, si B dalam kondisi sedang puasa, si C dalam kondisi habis lari-lari. Diberi satu botol aqua yang sama, suruh minum, lalu suruh mendefinisikan air yang dia minum seperti apa. A, si B, si C itu akan memberikan definisi yang berbeda-beda. Walaupun yang dia definisikan itu ya satu botol aqua yang sama. Air yang satu-satunya. Ya, pandangan mereka terhadap air ini bisa berbeda. Sama pandangan orang tentang Tuhan itu nggak sama dengan Tuhan itu sendiri. Jadi masalah. Oke Bro Raka. Ya. Gue mau lanjut yang tadi menarik. Boleh nih Gus Betik ya? Monggo. Dari penjelasan sains Bro Raka tadi, berarti Bro Raka menolak. Maksud gue begini, gue sama Bro Raka sama dalam hal ini. Artinya kita berdua menolak creatio ex nihilo. Artinya bahwa suatu penciptaan itu berasal dari sesuatu yang tidak ada. Sebentar, saya menolak. Ini supaya yang ngikuti di bawah nggak bingung gitu. Sebetulnya ini suara saya bisa didengar ya? Bisa, cuman Bro Lae pakai speaker ya, jadi mantul suaranya. Bentar, tahan dulu. Coba pakai earphone gitu. Oke, tadi kan begini lah, ada saudara kita ya masuk, dia itu bingung cari Tuhan. Karena bingung dan semua agama punya Tuhan, Tuhan itu dia pakai semuanya. Bagaimana pandangan kekristenan? Tadi diwakili oleh Pak John yang dari Kristen Tritunggal ya. Terus Islam tadi juga sudah mewakili gitu ya. Terus datanglah ke Lai Samuel dari Kristen Oneness gitu. Nah, sebetulnya fokusnya di sana, tapi karena ada salah paham. Jadi yang tanya itu tadi bukan tidak percaya Tuhan. Kalau tadi kan yang dijelaskan Lai Samuel sama Kang Mas Raka kan itu sebuah silogisme membuktikan Tuhan, karena kita tidak mungkin bisa ketemu seperti yang Lai bilang NASA pun tak mampu. Dengan pendekatan saintis kan itu yang terjadi. Tapi awalnya nggak begitu. Ini ada orang bingung cari Tuhan. Karena semua agama mengklaim punya Tuhan, maka Tuhannya dipakai semua. Nah, itu sebetulnya duduk permasalahannya. Tetapi sekarang merembet ke sains ya, sudah nggak apa-apa, kita nikmati saja. Cuman kita waktunya tinggal beberapa menit, mungkin karena ini tadi dari pagi lah ya.
Gini aja lah, Kang Buset. Samuel sama Kang Raka sama Kang Gitu Ahmad sama guru masing-masing aku kasih waktu langsung di closing statement karena juga sudah siang persiapan untuk Jumat ini. 5 menit. Kang Samuel terjeda ya. Mungkin dari Kang Samuel langsung 5 menit untuk Anda langsung di closing ya karena waktunya sudah limited ya. Iya. Silakan. Waduh, Raka udah keluar lagi. Iya. Jadi begini, tadi Raka barusan saya teks ya. Nanti kalau misalnya Gus Betik ini rungkat, saya mau melanjutkan obrolan itu mungkin nggak hari ini, cuman karena kan ini udah mulai kegiatan. Oke. Jadi ini menarik sekali obrolannya soal sains, soal atom. Ini memang saya kaji banget gitu ya, berdasarkan teks-teks kitab suci dan juga berdasarkan buku-buku sains. Jadi orang tadi yang dia percaya adanya Tuhan tetapi dia tidak tahu Tuhan yang mana. Jadi dalam hal ini dia bukan ateis tetapi percaya Tuhan tapi dalam keadaan skeptis dulu ya. Jadi dia memandang segalanya masih subjektif tetapi Tuhan itu sudah pasti objektif, sudah pasti ada dari hasil-hasil karyanya. Jadi buat saya himbauan dari teman-teman, buat saya gini ya, kalau kita mau berdiskusi, pertama satukan dulu bahasanya, definisinya disatukan dulu, apa itu pribadi, apa itu Tuhan, apa itu agama, contoh-contoh yang saya bawakan tadi, supaya diskusinya bisa nyambung. Nah, kita punya kamus besar bahasa Indonesia. Nah, kalau setiap kata dari bahasa kita itu mengadopsi bahasa lain, misalnya contohnya kata ruah dalam Ibrani, lalu diarabkan menjadi ruh, lalu di Indonesia diartikan roh, itu sebenarnya bukan definisi, tetapi hanya meminjam bunyi fonetiknya aja. Nah, jadi teman-teman harus sadari ada beberapa kata yang kita adopsi dari bahasa lain, itu bukan kita terjemahkan, tetapi kita adopsi begitu saja gitu. Ya. Nah, jadi imbauan saya kepada teman-teman, diskusi apapun baik adanya, asalkan pertama yang dijaga etika, tapi yang pertama itu adalah penyatuan bahasa. Supaya orang bisa saling mengerti apa yang dibicarakan. Itu aja dari saya. Terima kasih, Gus. Oke, terima kasih lain-lain main-main di sini lagi ya. Semoga sehat selalu. Oh pasti. Oke. Pasti. Makanya begitu gue lewat ini kok Gus Betik nih tiba-tiba live gitu. Gue nggak pernah tahu. Makanya gue langsung masuk gitu, langsung perhatian. Tadi kebetulan diajak sama Raka tadi. Nah. Oke. Mau lihat godang kamu nasi dia ada? Ido lah mau lihat di godang. Aku turun dulu kalau begitu ya. Oke. Kang Jagal, Anda punya waktu karena di akhir ya. Oh ternyata sudah turun. Kang Gitu Ahmad silakan di closing 5 menit untuk Anda. Halo Kang Gitu Ahmad, silakan di closing. Ya Gus. Ini apa? Intinya begini, dalam perbedaan keyakinan ya, itu yang menjadi persoalan adalah perbedaan agama dan Tuhan. Seperti yang dipertanyakan oleh saudara tadi yang saya nyimak tadi, yang turun tadi, bahwa dia mengatakan bahwa Tuhan itu semua itu Tuhan itu ada banyak. Kenapa? Karena kenyataannya tiap agama itu pasti mempunyai satu Tuhan ya. Ya kan? Itu dari kelima agama tersebut ya kan, yang mempunyai satu Tuhan itu kan merasa bahwa mereka lah atau mereka itu yakin bahwa agama mereka itu bahwa yang paling benar tuh. Karena dengan keyakinan itu sendiri, jadi yang beragama itu semuanya pasti yakin bahwa agama yang dianutnya itu adalah agama yang benar. Tapi kalau kita tarik ke
dalam bahasa kan, yang kemarin itu pernah jadi perdebatan sampai sekarang ini, mungkin masalah etimologi bahasa yang antara alif lam lam ha dan ya itu apakah sama atau tidak gitu kan. Itu sama-sama kita sebut Tuhan ya kan. Tetapi persoalannya ada yang menyebutnya YHWH, ada yang menyebutnya alif lam lam ha. Itu. Nah, makanya sebetulnya kalau kita sebagai seorang yang beragama dan yang mempunyai Tuhan itu kan, ya jelas saya akan meyakini dengan apa yang keyakinan saya miliki begitu. Jadi ya intinya ya kembali kepada keyakinan masing-masing bahwa ya kita justru yakin bahwa Tuhan dan agama itu ada dan saling berkaitan. Permasalahannya tadi perbedaan ya kan, itu mungkin persoalan keyakinan, persoalan pilihan gitu. Mungkin itu aja Gus, statement saya Gus. Terima kasih Gus. Oke, terima kasih Kang Gitu Ahmad. Sekarang guru kita menutup acara ini dengan sebuah closing statementnya. Saya persilakan, monggo. Monggo Pak Guru Syarifudin Asyad, silakan di closing 5 menit untuk Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di room ini banyak terikat, banyak aliran, banyak apapun, semua dalam kedamaian. Itulah agama. Baik yang bertuhan satu, tidak bertuhan, spiritual apapun, itu keyakinan masing-masing. Jangan saling berbeda. Sedangkan kita adalah rantai mutu manikam. Dengan banyaknya perbedaan tentunya banyak warna dalam kehidupan. Makanya alam ini baharu. Jadi makna semua itu benar. Kita harus menghargai segala perbedaan, menghidupkan atau membina akan agama yang lain pun wajib itu supaya dunia ini tidak bertaburan akan bahasa-bahasa yang salah, pada yang salah. Itulah sebenarnya arti sebuah agama. Sementara itu saja pemahaman saya, dan semuanya itu benar, baik yang banyak Tuhanannya, banyak apapun. Nah, pada intinya kan mereka semua juga percaya semuanya itu satu, nggak ada yang diduakan. Berdua nanti kata sebut jadi mobilnya nggak bakal bisa disetor dengan banyak orang. Tapi dari sekian banyak orang satu supir, tentunya harus ada drivernya juga penumpang. Ada sopir nggak ada penumpang, nggak bener. Juga nggak bener juga kalau ada yang mau dibawa siapa dari tentunya umat. Sementara itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama bos ini tentunya bos yang paling mulia menurut mata saya dan pandangan saya. Sebenarnya bisa wadah ini memperkaya, persatukan semua tarikat ataupun agama pun, itu yang paling sahih. Assalamualaikum Gus. Tahu juga Gus siapa namanya? Gus Betik Pak. Maklum harap ya. Saya Gus Betik juga. Maaf saya juga fakir ilmu, orang paling hina di dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik. Oke, terima kasih untuk semua saudara-saudaraku, baik yang di bawah maupun yang di atas. Terima kasih semuanya karena waktunya sudah tepat pukul 9, dan bagi kami yang Islam mempersiapkan diri untuk menyambut hari Jumat ya dengan sholat Jumat berjamaah di masjid kami masing-masing. Untuk yang lainnya semuanya ucapkan terima kasih dan semoga kita bisa ketemu di waktu yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.